Rasul. Kembali lagi bersama kita, terutama Bapak satu ini. Karena Bapak ini sudah bebas dari upawasa, jadi udah nggak banyak halangan-halangan, udah nggak banyak hal-hal yang harus menahan diri. Jadi saya pengen nanya, dan kebetulan berbarengan dengan keputusan MK ya Pak. Wah, klasik tuh. Keputusan MK kayak bersambut baik ya. Yang hal-hal yang kemarin kita bahas, hal-hal yang kemarin kita omongin, hal-hal yang kemarin kita gimana sih perkembangannya tentang adat kebudayaan, kepercayaan, keyakinan segala macam gitu. Mau ngebahas tentang itu kan jadi satu gejolak ya. Gue sih menganggapnya gejolak yang nantinya akan ada goncangan sih kalau menurut gue. So taunya gue sih gitu, bakal ada goncangan yang karena gini loh, yang gue temuin beberapa bangsa yang maju, beberapa bangsa yang sukses, bangsa yang hebat, yang besar, itu adalah bangsa-bangsa yang tidak pernah melupakan ajaran sejarahnya. Betul. Terutama sejarah, ajaran, prinsip. Kayak kita tahu Jepang ya kan, itu mereka tetap pegang Shinto, tetap ya kayak gitulah, tetap ajaran leluhurnya, ajaran adatnya tetap jalanin. Teman-teman yang dari Tionghoa itu tetap apapun agamanya, tradisinya dijalanin ajaran. Nah, kita gitu. Nah, kemarin kan sempat ada pertanyaan gitu. Kalau orang luar dengan kesuksesannya punya itu semua karena mengamalkan ajaran leluhur, kita apa agama asli kita atau apa keyakinan kepercayaan ajaran kita gitu. Ya, sebelumnya saya aminkan dulu para alun kepada para pendahulu di ajaran asli nenek moyang, ajaran leluhur, para manusia Sunda, para resi, para rama, para ratu, kepada seluruh guru dan para karuhunnya guru, kepada guru tuduh dan kepada leluhur karuhunnya guru tuduh, kepada seluruh maha guru, kepada karuhun leluhur maha guru, kepada seluruh pangangon jiwa kasiliwangian manusia Sunda, kepada para Bairawa Bairawi, kepada para Tantra Bairawa Tantra Bairawi, kepada para Siwa Bairawa, kepada Siwa Bairawi, kepada Buddha Bairawa, kepada Buddha Bairawi. Namun para lun, mugia dating di jaring. Hasil upawasa salah satunya adalah ternyata langsung terbukti, yaitu ketika ada keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang inisiasinya dari Presiden kita, Pak Joko Widodo. Atur nuhun Pak Jokowi, atur nuhun, matur sembah nuhun, sudah menjadi pembuka. Maka kalau sesuai Jongko Joyoboyo, Pak Jokowi ini adalah Satria Pambukaning Gapuro, Satria pembuka gawang atau pembuka gerbang. Dan itu sudah terbukti nyata, membuka gerbang dalam sepanjang sejarah Indonesia. Baru kali ini aliran kepercayaan untuk agama lokal sebutannya itu boleh diakui dan boleh dicantumkan di KTP dan KK. Yaitu Hong Wilaheng ya. Nah, ini disambut sangat gembira oleh seluruh aliran kepercayaan. Anak dalam, Sunda Wiwitan, Kejawen, baik itu kejawennya yang Sabto Darmo, baik itu yang Pangesti, ada Karahingan, di Dayak sana, ada Parmalin ya, di Batak dan lain sebagainya. Nah, ini memang merupakan sebuah letupan gejolak, dan juga memang sudah saatnya waktunya para pewaris negeri ini atau penjaga warisan gitu untuk pulang kembali kepada ajaran leluhur kita yang sejati. Agar untuk apa? Supaya banyak di antaranya kalangan negarawan, budayawan, bahkan pemerintahan suka bilang bahwa yuk kita kembali ke jati diri bangsa. Maka untuk kembali ke jati diri bangsa, mereka sudah memahami ini yang akan membuat negara Indonesia jadi mercusuar dunia. Tapi untuk menjadi kembali kepada jati diri bangsa, maka kita harus kembali kepada jati diri dulu.
jati diri sebagai manusia Nusantara gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya ajaran leluhur nenek moyang kita? Ya. Ajaran leluhur nenek moyang kita, setiap peradaban yang maju, peradaban yang tinggi, maka itu sudah dibuktikan dari hasil karyanya, baik dalam bentuk bangunan maupun adab, etika, tata krama, sopan santun gitu ya. Bahkan bangunan-bangunan yang sampai sekarang orang luar barat secanggih, secerdas apapun mereka belum bisa meneliti secara pasti, baru asumsi. Candi Borobudur seperti ini, situs megalitikum Gunung Padang seperti ini, belum lagi candi-candi yang muncul banyak di kalangan masyarakat. Dan nanti akan semakin banyak muncul yang mencengangkan dunia. Oke, itu sorry gue potong. Apa-apa. Pertanyaan gue sih lebih mengkerucut, kenapa baru pada saat ini agama, kepercayaan, keyakinan yang sebutlah katanya agama lokal atau teman-teman yang minoritas, yang para penghayat ini, kenapa baru saat ini, baru sekarang bisa muncul ke permukaan? Karena fenomena yang terjadi nih Pak, bahkan salah satu agama yang diakui di negara kita pun itu untuk ibadah, melakukan peribadatan, melakukan ritualnya itu agak sulit. Bahkan sampai digeruduk, yang dia ibadah di rumah sendiri loh, properti pribadi itu digeruduk. Nah, jangan-jangan selama ini saudara-saudara kita yang di pedalaman sana, yang selama ini bersembunyi, jangan-jangan mereka juga ada kekhawatiran di mana agak takut dipersulit secara administrasi negara, agak takut dipersulit secara kehidupan sosial, atau gimana nih Pak? Nah, itu merupakan luapan, letupan, atau ledakan, Pak. Jadi dari diskriminasi, kita tuh bangsa yang terlampau bijaksana, baik gitu ya. Tapi yang namanya kebaikan, kalau terus diinjak-injak, dihancurkan, maka letupan yang terjadi adalah gitu, ketegasan. Ketika negara Republik Indonesia katanya Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, Undang-Undang Dasar membebaskan masyarakat rakyatnya untuk beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Tapi faktanya yang mau didirikan gereja udah dari legalnya digeruduk, diusir. Belum kepercayaan, ada Hindu dan lain sebagainya, gitu. Nah, letupan ini itu membentuk sebuah energi ledakan yang dimana siklus 500 tahun sekali, kayak yang Sado Palon nagih janji segala macam, itu sudah tergenapi. Maka di sini titik tumpu kebangkitan ajaran leluhur Nusantara. Gitu, dengan gejolak ini. Akhirnya tembus. Kalau ada keresahan-kegelisahan sudah sangat lama. Nah, ini pun tembusan ke Mahkamah Konstitusi atas rembukan, atas guyub atau gotong royong seluruh aliran kepercayaan penghayat. Yang dimana disebutnya penghayat. Padahal si penghayat inilah yang sebenarnya melakukan agama. Yang agama yang ada malah jadi penghayat gitu ya. Nah, ini memang merupakan gerbang pembuka. Tapi betul, nanti setelah pembuka ini bakal ada gejolak yang lebih kalau disebut goro-goro. Karena ketika masyarakat yang lain yang tidak menerima karena masih terus ingin kepada satu aturan agama, itu akan terjadi pergejolakan. Makanya sangat berterima kasih yang pertama kali disahkan adalah Hong Wilaheng. Gitu. Iya betul. Karena ya kayak kita sepakati ya. Kenapa harus Om Wilaheng itu terus? Nah, pertanyaan gue sebenarnya cuma seputar itu ya. Karena menurut gue pribadi sejauh ini sampai hari ini, bahkan dengan keberagaman kita, dengan terbukanya segala informasi, kok kita masih aja nih secara kenegaraan, secara kebangsaan, kok kita masih aja sih kehilangan jati diri. Maksud gue, kita terlalu mudah terdoktrin dan terkukung sama satu pemikiran, sama satu persepsi atau gagasan-gagasan dari luar yang itu bukan tradisi kita. Satu, bukan tradisi, terus kedua itu bukan adatnya kita. Dan yang paling miris itu yang dijadikan tanda kutip tuan rumah di negara kita sendiri, di bangsa kita sendiri. Bahkan beberapa aku sering ketemu sama teman-teman yang disebut penghayat ini, mereka ngerasa terasing di negeri sendiri, Pak. Termasuk gue pribadi, saat ini gue ngerasa terasing kalau bukan dalam artian
gue pengen dikasihanin atau apa ya, tapi ini loh rasanya jadi teman-teman yang minoritas, teman-teman yang selama ini bersembunyi gitu. Ya. Nah, menurut lo sendiri nih Kang, kalau untuk kedepannya apa yang bisa kita lakuin untuk pergerakan bangsa kita atau untuk kebangkitan Nusantara dan ajarannya ini? Karena ini udah menjadi satu bentuk gerbang untuk perjalanan yang wow gitu menuju Indonesia Mas. Iya. Menurut lu kita harus apa dan gimana pelaksanaan di lapangannya gitu? Yang pertama, untuk mengembalikan jati diri bangsa, maka kita harus kembali kepada jati diri dulu. Betul. Nah, ajaran leluhur nenek moyang kita memiliki beberapa, banyak di antaranya ajaran. Salah satunya Tritangtu. Tritangtu ini secara simpel itu benang merah ya. Tiga benang gitu. Tritangtu itu melebar, nantinya jadinya ada Trimurti, Trinitas. Nah, kalau di gelang ada Tridatu, Tritunggal ya. Tritunggal, segala macam ada ya semua itu ya. Nah, Tritangtu itu ada Tritangtu di Salira, Tritangtu di Negara, Tritangtu di Buana, Tritangtu di Balarea. Ada Tritangtu yang merupakan sebuah esensi gitu kan. Sebenarnya Tritangtu itu hanya sebagai benang merah 3. Benang merah. Ada 2 lagi yang saya tidak boleh menyebutkan. Oke. Gitu ya. Betul. Karena itu harus didalami sebagai laku nantinya. Nah, yang pertama yang mungkin akan saya sampaikan bahwa Tritangtu ini kalau disimpel disederhanakan itu selaras, seimbang antara nalar, naluri, dan nurani. Itu 3 benang merahnya. IQ, EQ, SQ. Gitu, itu seimbang. Kalau misalnya 100%, maka dibagi 3. Gitu. Ketika kita mengedepankan logika, mendominankan logika, full tidak seimbang. Mengedepankan si emosi juga tidak seimbang. Atau si spiritual tidak seimbang. Harus seimbang. Semuanya kadarnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, masuknya kepada kita tuh untuk membedah sebuah ajaran atau mempelajari. Nenek moyang kita, lalu kita mempersiapkan pisau bedah gitu ya. Karena sebuah bangsa yang besar, bangsa yang beradab dan tinggi itu pasti memiliki filosofi dan juga ideologi. Nah, di mana filosofi kita adalah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Nah, ideologinya adalah Pajajaran. Nah, itu semua bisa dibuka, bisa diarami dengan purak salira atau mengupas diri. Ada pancaniti gitu ya, ada niti. Niti itu undakan atau tahapan. Gitu. Ada niti harti, niti bakti, niti bukti, baru niti sajati. Nah, di tata salira aja kita harus bisa menata diri kita. Atau penataan diri. Penataan si pikiran harus dikenali. Pikiran itu bukan aku bukan pikiran. Seperti itu kan seringnya ya. Kalau spiritual barat menyebutkan bahwa pikiran, karena kita berpikir, kita ada. Kalau berarti kita nggak berpikir, kita nggak ada. Maka spiritualnya sebatas pikiran. Kita bangsa timur, spiritualnya itu kepada si rasa. Makanya ada rasa jati. Nah, yang perlu kita lakukan adalah meneliti diri dulu. Menata diri. Sudahkah kita mengenali yang mana si pikiran, yang mana si perasaan, yang mana pikir, yang mana rasa? Karena di kita ada cita, cipta, karsa, ada si citra, si rasa, si jiwa, baru si raha. Gitu. Nah, itu harus dikenali perangkat diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya jangan sampai lupa kepada Purwadaksina. Nah, Purwadaksina itu adalah si jati diri kita. Boleh, bukan tidak boleh kita mengadopsi atau menyerap pengetahuan wawasan dari luar. Betul. Tapi yang menjadikan landasan kita harus tetap pada ajaran nenek moyang leluhur kita. Tadi Bapak udah buka tuh, Jepang, Shinto, makanya maju. Cina maju karena ada Tao, ada Zen. Amerika pun maju, kenapa? Karena pakai demokrasi. Gitu. Ajaran leluhurnya mereka. Gitu, betul. Nah, Arab sekarang makin maju karena pakai ajaran leluhur mereka. Gitu. Nah, kita kenapa tidak maju? Karena kita mengkerdilkan, melupakan, kita ditidurkan untuk ajaran nenek moyang kita. Betul. Dan ini yang paling ditakuti oleh bangsa luar. Gitu. Ketika ini ajaran bangkit, maka tidak ada, kita siklus akan balik lagi. Cakra manggilingan. Kalau pernah hilang, maka akan timbul. Setelah timbul, maka akan berkembang. Setelah berkembang, maka akan jadi lagi Kertara Harja Jaya Sentosa.
Betul. Jadi gemari Pahlo Jinau ya. Nah, itu Nah, dia. betul. Jadi eh, berarti itu ya yang memang harus dilakukan kita generasi penerus atau generasi yang mungkin di bawah kita secara tahun atau generasinya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Gimana caranya kita tetap memegang teguh jati diri dan jati diri bangsa. Dimana oke lah kita sebut asimilasi ajaran luar, kita ibaratnya kita nggak tertutup lah ya. Terima semua. Iya, semua kita terima kok. Semua masuk. Tapi satu, jangan sampai tulang punggung atau pusatnya kita untuk ke leluhur, ke nenek moyang. Karena mereka kita ada karena mereka. Tolong jangan lupain itu dulu. Ya. Minimal itu. Nah, balik lagi nih Pak. Karena kan sekarang ini udah pintu gerbangnya udah terbuka nih untuk ajaran sebutlah para penghayat atau agama lokal. Nah, menurut lu sendiri kedepannya kira-kira bakal lancar gak nih? Karena kalau secara pikir dan so taunya gua, ini ke depan akan ada orang-orang yang tidak setuju. Pasti. Udah tidak setuju, terus karena mereka menganggap negara ini negara agama, salah satu agama. Pada akhirnya apa yang sejatinya ada itu akan disangkut pautkan dengan sejarah yang udah ada, animisme, dinamisme. Dan pada akhirnya kita akan dituduh menjadi presiden salah nih atau salah pemimpin. Kenapa disahin yang kayak gini-gini? Ini kan ajaran salah, sesat segala macam. Ya. Nah, saran dari lo, apa yang harus kita lakuin? Kalau diperbolehkan seorang Reja memberikan saran, itu yang pertama kali untuk diri kitanya ya, yang atau diri teman-teman saudaraku seluruh Nusantara, saudara-saudari yang merasa atau sudah menganggap dirinya mengikuti ajaran leluhur. Coba dibedah, coba digali lagi, dikaji lagi, benarkah ajaran leluhur yang asli yang sekarang sedang dilakukan atau itu campuran atau perubahan gitu. Sama seperti misalnya agama. Di kita agama itu fase. Bahasa Sanskerta agama A tidak, agama kacau. Maka bagaimana manusia supaya berkehidupan, menjalani kehidupan, bisa menghidupi hidupnya dalam berkehidupan supaya tidak kacau. Yes. Gitu. Jadi mengenali bagaimana ke teman, ke orang tua, ke relasi, ke alam sudah tidak kacau, tidak mengacaukan. Maka kalau benar, tepat agama yang dianut atau dijalankan adalah agama menurut pemahaman keilmuan asli nenek moyang kita, maka hasilnya adalah bukan kehancuran. Yes. Gitu. Toleransi, kedamaian, ketentraman, keharmonisan. Nah, itulah yang disebut sempurna. Yang disebut berketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu, bukan tunggal, tapi utuh. Yang namanya utuh sama seperti puzzle. Ada suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Ya, kurang di sini, lengkapi di sini. Kurang di sini, perbedaan-perbedaan itu dijadikan bukan sebagai pertikaian, perdebatan, dan harus sama seperti ini, tidak. Tapi perbedaan itu sama seperti kita menggunakan pakaian. Nah, ada baju, ada celana, ada yang pakai sarung, pakai jam tangan, apa segala macam. Jadi pakaian. Nah, esa gitu. Nah, manusia yang sudah beragama menurut nenek moyang kita, maka dia akan merepresentasikan hasil dari agamanya. Atau cara pola berkehidupan. Yang gitu. tidak kacau itu. Yang tidak kacau. Seperti itu. Nah, kalau dia tidak kacau, fase agama, dia akan naik ke ugama. Di mana mengaplikasikan keseluruhan pengetahuan wawasan yang sudah dimengerti, diaplikasikan, sehingga dia akan menemukan kenyataannya. Nyatanya, bukan katanya. Maka pergejolakan terjadi. Katanya menurut kitab ini gini, menurut kitab ini gini, tetapi nyatanya bukan. Saya percaya adanya Tuhan, tapi saya nggak percaya Tuhan yang disampaikan oleh mereka. Nah, disitulah bangkit kesadaran. Nah, ketika teman-teman saudara sekalian dimanapun itu, mau Gen Z, mau baby boomer, mau milenial, apapun itu, ketika ada pertanyaan seperti itu dan kalian mendapatkan serangan-serangan yang membuat kalian goyah, bimbang, bingung, lanjutkan. Lanjutkan dengan arahan, dengan bimbingan kepada siapa yang kalian terpanggil jiwanya, tertarik pikirannya, gitu, tergugah rasanya.
Nah, di 2024 ini memang saya muncul kembali. Kalau yang berkenan untuk mengetahui, mengenali jati dirinya, agama asli, kepercayaan, keyakinan, dan Tuhan yang bukan diciptakan oleh manusia, tapi Tuhan yang menjadikan kita semua ada, saya sangat berkenan untuk ayo bareng-bareng. Iya, betul. Silahkan. Jadi yang perlu dilakukan adalah teruskan apa yang diyakini, sesuai dengan pengalaman yang asli, gitu, pengalaman diri, bukan pengalaman orang lain. Dimana ketika banyak kitab-kitab yang ada, yang disebut kitab suci, gitu ya, menceritakan tentang perjalanan orang lain yang dipakai untuk perjalanan diri. Iya. Gitu. Itu yang perlu, yang pertama, saran ya. Iya, benar-benar. Nah, karena gue pribadi beranggapan gini loh Pak, kalau memang ini mungkin bisa teman-teman cerna lagi, karena kita cuman nyampein apa yang kita jalanin aja sesuai pengalaman kita sendiri. Dan yang gue pahamin sampai saat ini, kalau memang sebuah kebenaran itu dijalankan, atau ada orang yang menjalankan, sebutlah kata dia kebenaran, satu indikasinya beberapa dia nggak akan pernah menyalahkan orang lain. Betul. Dia nggak akan pernah terganggu oleh kebenaran orang lain. Betul. Karena kalau memang itu jalan yang benar, ya dia nggak perlu validasi orang. Ya. Kalau dia perlu validasi orang dan memaksakan orang lain mengiyakan benernya dia, jangan-jangan dia sendiri ragu dengan kebenaran itu. Dia juga belum yakin dengan kebenarannya. Dia juga belum yakin, gitu kan? Karena itu bukan pengalaman. Yes. Tapi itu cuma cerita dan pemahaman. Betul. Gitu. Nah, seberjalannya gue sampai saat ini, kita ngobrol, gue tuh selalu menjadi, gue selalu narik tolak ukur, apa bikin gue stuck atau bikin gue berhenti, itu pasti akan gue terobos. Nah, apapun itu. Misal gue kan suka minum ya. Ya. Di agama gue dulu minum tuh nggak boleh. Betul. Haram segala macem lah. Dilarang, jadi penyakit. Loh kok kenapa? Kenapa? Gitu. Kenapa? Dan selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Akhirnya gue terusin, gue cari tahu sambil itu dia meneliti diri. Mungkin gue nggak ngerti bahasanya, tapi secara langsung gue meneliti diri. Kenapa minum itu gue nyaman tapi nggak boleh? Kenapa yang nggak boleh itu selalu nyaman? Kenapa yang disebut dosa itu selalu enak? Oh ternyata kita bukan harus menjauhi tapi mengenali. Nah, itu kan kenyataan yang gue temukan. Beda sama kenyataan yang ada di pemahaman. Gitu yang aja katanya sih. Ya. Iya, yang katanya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, Pak. Dosa itu adalah kata kalimat yang aslinya di nenek moyang kita ada. Ya. Gitu. Yang dimana sesuai praktek yang saya kerjakan, saya lakukan, dosa itu kalau dikategorikan, disimpulkan lah ya, sementara ini gitu, dikategorikan cuma ada 3. Penyesalan, kesengsaraan, penderitaan. Oke. Jadi kalau kita dihantui, dibebani, dikekang oleh penyesalan, kita sedang dalam dosa. Apalagi si penyesalannya yang terus berlarut-larut sampai akhirnya diri kita sengsara. Gitu, sengsara pikiran, sengsara perasaan, bahkan sengsara kepada mata pencaharian. Betul. Gitu, finansial nggak ada, keharmonisan keluarga juga berantakan, gitu. Maka jadinya menderita. Ya, balik lagi ya ke agama, dimana agama itu kan tidak kacau. Tidak kacau. Sebuah pengaplikasian ajaran atau tuntunan yang tidak kacau, berarti dia udah selesai, bukan selesai meninggal ya, maksudnya dia udah paham tentang dirinya, dia udah tahu tentang dirinya, jadi udah nggak ada bimbang antara A atau B, C atau D gitu. Iya, makanya kita tuh tidak ada istilah melawan, memerangi, menahan, gitu ya, nggak ada. Kita adanya mengenali, seperti itu. Nah, dari mengenali ini maka akan terbukalah kesadaran-kesadaran, atau secara bahasa sekarang spiritualitas. Spiritualitas itulah kesadaran. Maka kalau orang yang belajar spiritualitas sesuai amanat nenek moyang leluhur kita, hasilnya bukan kehancuran, betul, tapi keharmonisan. Betul. Karena kayak yang sering gue bilang juga, yang sering gue sampaikan ke teman-teman di luar sana, kalau nanya, kita tuh nggak perlu sabar. Karena sabar tuh cuma bikin lu sengsara, bikin lu enek, bikin lu sakit hati, mendem. Karena kalau sabar ada satu masalah, aduh sabar tahan, pasti akan ada waktu di meledak. Betul. Beda dengan saat kita
belajar memahami, belajar mengerti, apalagi kita berusaha ada di posisi yang lain, atau kita menjadi kamera ruangan yang kita cuman bisa menyaksikan, kita akan tahu rasanya dan kita akan itu karena ini karena itu karena itu. Betul. Terus ya sudah, nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi kita ngalah bukan karena sabar tapi karena paham gitu. Iya. Gitu. Itu akan jadi satu perbedaan yang sama ya, kayak kalau kita sering diskusi sama teman-teman yang luar, itu beda orang yang mendengar untuk memahami dan mendengar untuk membantah. Ya. Hasilnya beda dong. Maka kalau saran untuk menemukan, mengetahui si jati diri, saran yang persimpel adalah yang pertama akui. Kalau kita ada kesalahan, akui kesalahannya, tapi jangan ditambah-tambahkan. Iya. Nah, setelah mengakui, menerima, gitu. Bahkan bisa terbalik tuh, menerima dulu, baru mengakui, gitu. Nah, setelah itu, nah tadi kak kamera, ini karena ini karena ini. Berarti kalau aku nggak begini, nggak akan begitu ya. Akhirnya ada kedamaian di situ. Nah, itu disebut berdamai dengan diri. Yes. Gitu. Kalau sudah berdamai dengan diri, maka tidak akan pernah lagi ada gangguan-gangguan yang di pikiran. Akhirnya gangguan mental, gitu kan, segala macam. Nah, itu termasuk yang ada di Tritangtu di Salira atau Tritangtu 3 benang merah fondasi di dalam diri kita. Nalar nurani, gitu kan, seimbang di situ. Iya. Balik lagi nih Pak, aku tiba-tiba kepikiran tentang penghayat atau agama lokal ini. Sebenarnya tokoh-tokoh besar di negara kita tuh ada gak sih orang-orang yang penghayat kepercayaan atau yang disebut saat ini agama lokal? Sebenarnya ada gak sih orang-orang yang seperti kita, yang sedikit dari yang sedikit itu di pemerintahan atau menjadi tokoh besar gitu? Ada. Siapa Pak? Nah, kalau siapa saya nggak bisa nyebutin ya. Oh iya benar, jangan. Maaf. Nggak boleh Pak. Nggak boleh, kan di kita ada lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Tapi ada. Kenapa? Karena sejak dari zaman dahulu kala kita terbagi 3. Oke. Gitu. Ada yang di ranah pemerintahan atau karatuan, gitu ya. Ada di ranah karesian, gitu. Atau pembuat si kebijakan, gitu. Nah, si karesian itu biasanya memang tidak ada di pemerintahan. Dia orang-orang yang sembunyi dalam terang, gitu. Nah, di si karamaan dia tuh memutuskan ya, bukan pemutus berarti motong, memutuskan si kebijakan. Nah, keratuan pemerintah itu melaksanakan kebijakan. Nah, seperti sekarang akhirnya ada agama kepercayaan bisa disahkan. Nah, berarti kan sudah diputuskan tuh, sudah ditentukan. Nah, tinggal bagaimana pengaplikasiannya. Jadi ada semuanya itu. Ada ya. Dan itu bukti adanya adalah ini. Agama lokal diakui. Boleh di KTP, boleh di KK. Tapi ini merupakan sejarah baru dan sangat jadi berita viral ya, gonjang-ganjing. Bahkan bisa menimbulkan goro-goro nantinya. Betul. Nah, saran kalau boleh seorang leadership memberikan saran bahwa ya begitu sukacita gembiranya jangan sampai terlena. Karena ini ada di belakang unsurnya yang lain, ada yang menunggangi nih. KTP di Indonesia satu-satunya yang lengkap, ada nama, tempat tanggal lahir, agama, golongan darah. Nah, 2 lagi nggak ada, cuma nomor induk KTP sama nama. Kenapa begitu? Karena ini untuk mendata si para pewaris Nusantara, mendata siapa nih Satria Srikandi Nusantara nih. Selama ini mereka belum mengetahui karena agamanya yang ada hanya itu. Tapi ketika bermunculan ada Pangesti, Sabtodarmo, ada Sundawitan segala macam, mulai terdeteksi siapa-siapa. Jadi silahkan terserah KTP-nya mau diganti atau tidak. Kembali ke masing-masing. Tapi berhati-hatilah, waspadalah. Ya, karena apapun itu akan menjadi pisau bermata dua. Ya, karena kita udah nggak melihat itu baik atau buruk. Betul. Tapi semua hal itu sebagai penyimbang. Dimana ada dampak baik, ya pasti ada dampak buruk. Iya. Gitu sih. Intinya selain berhati-hati, tetap percaya apa yang kalian anggap benar, tetap jalankan apa yang menurut kalian benar, dan membawa damai. Minimal kalian tidak beban dengan apa yang kalian percaya dan yakini, dan kalian bebas merdeka. Itu dia. Makanya kan kita kan sering di bahasan obrolan yang bahwa cuma 2 kan,
Ketika kamu mendapatkan atau mengenali atau bersentuhan, bersenggama dengan kebenaran, cuma dua, mau dirubah oleh kebenaran atau merubah kebenaran. Yes. Nah, kita bangsa kita akhirnya seperti ini karena terlalu banyak orang yang merubah kebenaran. Ya, ya. Oh, gue jadi keinget salah satu film. Dia bilang sampai kapanpun dan dimanapun kehidupan adalah menjadi hal yang menjadi kebenaran mutlak. Ya. Dan kebenaran apapun caranya itu akan menemukan jalannya untuk hidup. Ya. Dan sekarang kan udah menemukan jalannya. Makanya kalau tadi berawal bahwa orang-orang yang menjalankan sejarah nenek moyang leluhur akan muncul, negaranya maju. Nah, makanya seorang Soekarno bilang jas merah jangan sesekali merupakan sejarah, gitu. Nah, kita tidak merupakan sejarah, iya, tapi sejarah yang ditulis pemenang perang. Bahwa kalau segala sesuatu yang buruk, jelek, jahat, sesat, tidak beradab, primitif, apa, langsung kepada nenek moyang kita. Dan ironisnya, keturunan kita percaya langsung. Kalau ada kebaikan, keindahan, kedamaian, pencerahan itu nggak dianggap. Itu pasti selalu datang dari luar. Gitu. Ya. Nah, maka yuk pulang yuk. Iya. Kalau dari Bu sih mungkin pertanyaannya itu aja ya Pak. Untuk saat ini. Ya. Karena sejauh ini pun beberapa hal udah kita jawab secara implisit ya. Di konten, di diskusi-diskusi. Mungkin lu juga udah menyampaikan beberapa hal yang secara tersirat. Betul. Yang nggak gamblang yang ada di konten. Mungkin itu aja sih kalau untuk saat ini yang bisa gue pertanyakan ya dari fenomena yang ada. Karena memang hanya seperti itulah yang kita diperbolehkan menyampaikan. Karena barang siapapun dirinya yang benar, kita kan ada cakap menggilingan ya. Bodoh, pinter, benar. Kalau di Jawa ada pener. Nah, pener tepat. Nah, udah bisa tepat, maka bisa cerdas. Cerdas, bisa sadar. Sadar, eling. Gitu. Eling balik lagi ke bodoh lagi, netral lagi, cakra manggilingan. Jadi kalau untuk mengenali dan mempelajari ajaran leluhur yang asli, jadilah bodoh dulu. Hilangkan semua pengetahuan dulu. Kosongkan dirinya, bersihkan wadahnya. Gitu. Kalau datang dengan kantong yang terisi penuh, ransel yang sangat terisi, gelas yang juga terisi, maka tidak akan pernah bisa. Dan satu hal yang pernah kita jalani apa ya, sepanjang perjalanan bertahun-tahun, bahwa jika di dirimu ada merasa benar, maka kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran yang mutlak. Betul. Karena kebenaran itu yang kita sepakati, yang kita jalani, kan ada 3 ya. Iya. Kebenaran mutlak, yaitu dari alam semesta, kenyataan diri dari Sang Maha yang agung. Ada kebenaran secara subjektif, ada kebenaran yang disepakati. Iya. Nah, inilah kebenaran sepakat inilah yang disebut merubah kebenaran. Iya gitu sih mungkin yang saat ini bisa kita sampaikan ya. Karena kalau terlalu banyak takutnya ada hal-hal bocor atau hal-hal yang mengundang hal yang tidak kita inginkan. Betul. Dan ini pun kita tahu konsekuensinya ketika kita menyampaikan ini, orang-orang yang memang menunggu siapa yang menyampaikan, dia akan menjadi salah satu yang diincar, yang dipantau gitu kan. Tapi beratnya ya tidak apa-apa, memang kalau orang-orang terlalu banyak diam. Kalau misalnya selama ini kenapa sih tidak muncul, tidak bangkit? Karena masih ada paham Ampun Paralun ya, saya tidak menyalahkan atau tidak mengolok siapapun, bahwa orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang paham, karena diam, tidak bergerak, maka ketidakbenaran itu yang merajalela. Gitu. Maka kalau orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang paham, memang sudah saatnya muncul. Tapi tidak semua. Dan seorang generasi menumbalkan diri. Ya, karena kita untuk bikin konten ini diskusinya panjang. Dan kita menimbang-nimbang dengan segala konsekuensinya akhirnya terjadi konten ini dengan segala konsekuensi dan ketentuan yang memang harus terjadi gitu. Betul gitu. Karena ya manusia yang disebut manusia berarti dia mengenali, mengetahui
apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu konsekuensinya apa. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi saya bilang menumbalkan diri adalah ya karena saya sudah memang ditentukan untuk muncul di sosmed, maka saya harus meneruskan. Betul. Untuk sebagai apa? Sebagai garda terdepan mengamankan gitu. Maka kalau katanya ada rahasia, kalau dibuka tetap ada rahasia di balik rahasia. Iya. Gitu. Jadi para penjaga rahasia akan tetap aman dengan rahasianya. Iya. Karena rahasia adalah tawanan yang paling sangat berharga. Makanya disampaikannya secara implisit. Iya. Ya kan? Perlahan, halus. Nah, yang terpanggil pasti akan mengejar. Betul. Pasti. Mungkin saran atau masukan buat teman-teman, Pak? Selalu dimasukkan untuk pribadi paling ya. Jadi ketika kalian mengalami kenyataan dalam kehidupan kalian, menemukan bahwa teori tidak sesuai dengan kenyataan, maka tetap berpeganglah kepada kenyataan. Tetapi ketika kenyataan pengalaman kalian menemukan bahwa ini yang benar, itu yang salah misalnya ya, jangan sesekali kalian menyalahkan. Iya. Gitu. Kupas lagi, kaji lagi. Lampaui dualitas, dualisme salah benar, hitam putih, baik buruk, lampaui itu. Untuk benar-benar bisa bersenggama dengan keilmuan, kaweruh, ajaran asli dan moyang leluhur kita Nusantara. Sedikit tambahan buat saya pribadi, mungkin teman-teman pengen dengar, apapun itu jangan pernah datang dengan ilmu, karena kita, kedewasaan kita, pengetahuan, pengalaman wawasan kita itu bikin semuanya jadi lebih kompleks, lebih rumit, dan lebih sulit. Coba belajar untuk simple, belajar untuk kosong, belajar untuk tidak ada. Karena saat kita tidak ada pikiran, tidak ada daya, tidak ada upaya, kita tidak punya kuasa, di situ Tuhan ada. Ya. Itu yang dimaksudkan kosong adalah isi. Betul. Kalau bisa mengosongkan, kamu akan terisi. Iya. Kalau terisi, nggak pernah bisa diisi lagi. Betul. Mungkin sekian dari dulu ya. kami. Yang pasti ketika siapapun yang tergugah jiwanya, terpanggil rasanya, tertarik pikirannya untuk mengetahui, mengenali jauh lebih dalam atau kesejatian yang tadi kita sampaikan, kita obrolkan, bisa menghubungi nomor telepon yang ada. Ya, bisa ke Julio. Begitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga kita semua kembali kepada kesejatian diri, kesejatian bangsa, kepada damai, ketara harja, sentosa, gemah ripah, rojinawi, dirinya, negaranya, bangsanya, buana, tata suryanya, termasuk galaksi yang ada. Agar kita bisa kembali bersama dengan yang melebur, mokta, dan kita menjadi unsur-unsur yang penyeimbang, kembali menyeimbangkan seluruh tatanan kehidupan yang ada. Saya Gajah Rahasia. Saya Albar Rasid. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu Pesaning Gusti. Sampurasun.